Halo, Halo Halo Ustaz. Ustaz. ya kita mulai ya. Iya Ustaz. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Adik-adik, mga santri yang berbahagia, mungkin ada yang letih satu hari ini ya. Banyak kuliahnya hari ini, Afifah. Banyak Ustaz. Ya, tapi mungkin lebih banyak lagi Ustadz ya. Ustadz tuh dari pukul sebelum subuh udah ke tahfiz ngajar, tadi pun habis dari sini ngajar lagi tahfiz ya, sampai sholat isya tadi ngajar, kemudian kejar ke sini tadi. Nah, mudah-mudahan tidak kalah yang muda-muda ya. Nah, yang muda-muda jangan pula kalah dengan yang sudah tua ya. Alhamdulillah saya dari sebelum subuh sudah habis waktu kerja aja sampai sekarang ya, non-stop. Baik, sekarang kita alhamdulillah sudah sampai pada pelajaran babul fa'il. Ini kita membicarakan tentang pelaku ya, subjek dalam kalimat bahasa Arab. Kita lihat saja, kita mulai saja. Babul fa'il, al-fa'ilu wal ismul marfu'ul mazkuru qablahu fi'luhu. Au ma huwa fi ta'wilil fi'li. Ini definisinya ya. Fa'il ialah al-ismul marfu'ul mazkuru qablahu fi'luhu. Isim yang dirofakkan, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Jadi pelaku itu, fa'il itu harus ada sebelumnya fi'ilnya. Atau definisi yang lain, ma huwa fi ta'wil fi'li al-ismul marfu'ul ma huwa fi ta'wil fi'li al-ismul marfu'ul mazkuru qablahu ma huwa fi ta'wil fi'li. Kita lihat dulu. Wa huwa ala ismaini, dan fa'il terbagi dua. Zahirun wa mutmarun. Fa'il zahir dan fa'il mutmar. Kata-kata mutmar ini sudah berulang kali kita sebutkan ya. Kalau ingat mutmar atau isim dhamir itu, selain dari itu namanya fa'il zahir. Fa'il zahiru nahu qala Allahu qala rajulani wa ja'al ma'aziruna. Ini contohnya ya. Fa'il zahiru, fa'il yang zahir, sumpama qala Allahu. Jadi Allah, lafzul jalalah ya. Allah itu, lafaz Allah itu di situ fa'il. Karena fa'il ialah isim. Jadi Allah itu isim al-marfu' yang dirofakkan. Al-mazkuru qablahu fi'lu, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Sebelumnya ada fi'il yaitu qala ya. Qala Allahu.
Masih ingat? Tanda ropak ada berapa? 4, Ustaz. 4 ya. Dhammah, waw, alif, nun ya. Dhammah tanda bagi ropak. Kapan digunakan dhammah? Yang pertama pada isim mufrad ya. Jadi lafaz Allah lafzul jalalah itu bentuknya mufrad, ya. Bukan musanna, bukan jamak ya. Isim mufrad. Maka tanda rofaknya dhammah. Qala Allahu. Ya. Yang kedua, contoh kedua, qala rajulani. Nah, di sini fa'ilnya apa sini fa'ilnya? Afifah? Qala rajulani. Apa fa'ilnya? Rojulan. Rajulani. Rajulani itu berarti dirofakkan kan? Iya, Ustaz. Iya, yang ragu-ragu ya, diropakkan. Apa tanda ropaknya di situ, Afifah? Nun. Nah, coba kita lihat. Nun itu tanda bagi ropak. Kapan nun? Apa tanda ropaknya? Coba yang lain. Dhammah, Ustaz. Dhammah, tak ada situ dhammah. Waw, Rajulani. Ustaz. Tak ada waw di Alif, situ. Alif ya. Nah, alif ya. Qala rajulani. Ah itu makanya waktu kita belajar babu ma'rifati alamatil i'rab itu saya ingat-ingatkan selalu ya. Sangat berulang kali saya ingatkan itu supaya diingat-ingat ya. Tanda-tanda i'rab itu harus ingat kita. Kapan dipakai alif, kapan dipakai dhammah, kapan dipakai waw, kapan dipakai nun, itu harus ingat kita. Kalau tak ingat, itulah nanti akan jadi orang yang bingung terus itu. Kok begitu bacaannya, kok begitu gitu. Tapi kalau ingat, insya Allah mudah. Jadi alif. Kenapa alif? Kenapa alif? Musanna, Ustaz. Karena dia musanna ya. Karena dia musanna. Rojulun, rojulani. Jadi waktu dia marfu, musanna itu tanda rofaknya alif. Kalau waktu nasab nanti, itu pelajaran lain lagi, maf'ulun bih, itu alifnya diganti dengan ya. Di sini dia dirofakkan ya. Qala rajulani. Nun itu kenapa ada nun di situ? Coba ini siapa nih? Nada Saswita ada? Nah, Ustaz. Ya, nada Saswita. Tak nampak orangnya. Nun itu apa tuh? Kenapa ada nun di situ? Qala rajulani. Nada. Boleh ulang, Ustaz? Qala rajulani. Tadi kan udah dijawab. Rajulani itu tanda rofaknya alif. Nunnya itu kok ada alif di situ? Kok ada, kenapa ada nun di situ? Nun itu apa itu? Nun tandanya juga Ustaz, karena rofa alif dan nun. Oh tidak. Tanda itu cuma satu-satu ya. Satu-satu. Nun itu bukan tanda rofak di situ. Nun itu pengganti dari tanwin pada isim mufrad. Isim mufradnya kan rojulun. Rojulun itu ada bertanwin ya. Rojulun. Kan tanwin itu adalah nun sukun. Rojulun. Ro, jim, lam, dhamma tambah nun sukun. Asli tanwin itu kan nun sukun. Rojulun. Ya, rojulun. Nun sukun aslinya. Ketika dia menjadi musanna, tanwin tak bisa lagi. Karena ada alif, dia tidak bisa lagi muncul tanwinnya. Maka dikembalikan dia ke asalnya. Asal tanwin itu nun sukun. Tapi karena sebelum nun sukun itu ada alif, alif itu tidak bisa menerima harkat, maka nunnya dikasih harkat kasroh ya. Nah, Ustaz, syukran Ustaz. Paham ya? Paham ya? Nah, Ustaz. Nah, Ustaz. Syukran Ustaz. Baik. Coba nih supaya nanti kalian bisa lihat sendiri ini nih di hasyahnya ya. Di kawakibnya ini. Qala rajulani wa i'rabuhu qala fi'lun madin. Rajulani fa'ilun wa alamatu rafi'i al-alifu. Dan tanda rafa'nya adalah alif li'annahu musanna. Ya. Kemudian waja'al mu'azziruna.
Coba baca dulu ini. Mana siapa ini? Nur Akila ini mana orangnya? Ada Nur Akila. Ada Ustaz. Coba baca itu Nur Akila. Yang mana Ustaz? Wajah al-mu'azziruna wa i'rabuhu. Nampak di Nampak laptopnya? Ustaz. Nampak ya, coba wa i'rabuhu. Wa i'rabuhu jaa fi'lun madi Fi'lun madin fi'lu madin al-mu'azziruna fa'ilun wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan anid dhammati li'annahu jam'u muzakkaris salim. dia. Muzakkaris salim. Iya, iya. Lanjut Ustaz. Sampai situ dulu ya. Coba terjemahkan. I'rabnya sya'a fi'il madi. Fi'il madi al-mu'azziruna fa'il dan wa alamatu raf'ihi dan tanda rafa'nya al-wawu yaitu waw niyabah anid dhammati. Niyabah apa niyabah? Pengganti ya. Pengganti dari dhamma. Anid dhammati dari dhammah li'annahu karena sesungguhnya kembali ke karena sesungguhnya dia jam'u muzakkar salim, jamak muzakkar salim. Baik ya. Itu ya. Jadi di situ tanda rofaknya wow ya. Nunnya itu sama dengan yang tadi ya. Nun itu sebagai aywadun anit tanwin fil ismil mufrad ya. Nun itu pengganti dari tanwin pada isim mufrad. Jadi jangan kita katakan bahwa nun itu juga tanda rofak ya. Tanda rofak itu cuma satu ya. Oke ya. Bagus sekali ya. Nur Akila ya. Baik. Kita kembali ke mutammimahnya ya. Yauma yaqumun nasu. Nah, ya. Yauma yaqumun nas. Ini dibuatnya yauma yaqumun nas. Jadi di sini kita lihat an-nasu ya. An-nasu fa'il daripada yaqumu. Tanda rofaknya dhamma ya, sama. Tak usah kita lihat lagi i'rabnya ya supaya bisa agak laju kita. Wa yauma idzin yafrahul mu'minun. Ini dalam surat Rum ini ya. Wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Mana di sini yang fa'ilnya? Afifah? Yang fa'il mana di sini? Kalimatnya mana Ustaz? Yauma idzi yafrahul mu'minun. Mana yang fa'il di sini? Mu'minun. Al-mu'minun. Fi'ilnya yafrahu ya. Yafrahu. Pada hari itu bergembira orang-orang mukmin. Ini ceritanya dalam surat Ar-Rum ya, bahwa akan Romawi akan Persia akan dikalahkan oleh Romawi ya. Dan ketika mengalahkan itu orang-orang mukmin bergembira karena orang-orang mukmin juga waktu itu menang pada perang Badar ya. Tapi kita bukan mau membahas tafsirnya ya. Kita hanya membahas fa'ilnya. Kenapa wow tanda rofaknya ini? Afifah? Al-mu'minun? Karena dia muzakkar. Ya, jamak muzakkar jamak muzakkar salim. Bagus ya. Qala abuhum. Coba Sulistiyah, Azizah. Coba munculkan dulu. Mana orang ini? Sulistiyah, ada orangnya apa nak? Ada Ustaz. Coba qala abuhum. Mana yang fa'il di situ? Abu Ustaz. Abuhum. Apa tanda rofaknya? Tanda rofak ada 4 dhamma waw alif nun. Apa situ tanda rofaknya? Bilang aja salah dapat pahala 1. Hah? Jangan takut salah, ngomong aja. Salah dapat pahala 1. Wow Ustaz. Wow. Kenapa wow?
Itu isim yang 5. Iya, isim yang 5. Kalau di apa ini mutammimah namanya isim yang 6 ya. Bagus ya, bagus sekali ya. Jadi Abu mudhof hum. Domir fi mahalli jarin mudhof ilaih ya. Bagus sekali ya. Itu contoh-contoh fa'il zahir ya. Sekarang kita lihat wal mutmaru. Dan fa'il mutmar nah'u qaulika. Sumpama perkataan Anda dorobtu, dorobna. Ini kemarin sudah kita bahas ini ya. Ini namanya domir baris muttasil ya. Jadi di sini pada dorobtu ini tu-nya itu sebagai fa'ilnya ya. Kita lihat, coba kita lihat ya. Ini dia. Dorobtu bidhammit ta'i lil mutakallimi wahdah. Dengan mendommahkan ta untuk mutakallim wahdah. Mutakallim wahdah itu pembicara ya. Wa i'rabuhu daraba fi'lun madin wa ta'u dhamirun muttasilun. Nah, ini yang sudah kita bahas kemarin. Dan ta itu yaitu tu ya. Dhamir muttasil fi mahalli raf'in fa'ilun. Pada tempat rafa' fa'il. Kenapa disebutkan dia fi mahalli raf'in? Ya. Tadi kan tidak ada pakai mahalli. Sekarang disebutkan fi mahalli raf'in. Coba Iin. Kenapa mesti disebutkan fi mahalli raf'in? Ada orangnya nih, Iin. Wujud Ustaz. Ada. Wujud Ustaz. Iya, coba. Ustaz tanya, kenapa ada kata-kata fi mahalli raf'in fa'ilun? Kenapa tidak langsung watta'u dhamirun muttasilun fa'ilun? Kenapa mesti ada uraian fi mahalli raf'in? Iin. Karena dhamir muttasil Ustaz. Karena dia domir. Setiap domir itu mabani ya. Setiap domir itu mabani. Karena mabani tidak bisa berubah-ubah. Mabani itu bukan dirofakkan, tapi dia punya tempat-tempat rofak. Dia sebetulnya bukan dirofakkan. Dia mabani, tapi dia menempati tempat rofak. Maka disebutlah fi mahalli raf'in fa'ilun. Bagus ya. Wa darabna bisukunil ba. Lil mutakallimi wa ma'hu ghairuhu. Untuk mutakallim ma'al ghair awil mu'azzam, atau untuk yang diagungkan ya, al mu'azzamu nafsu, diagungkan dirinya untuk membesarkan ya. Nahu inna anzalnahu. Jadi anzalnahu nanya itu juga sebagai fa'il ya. Baik. Saya kira tak usah kita berlama-lama di situ, kita teruskan saja ya kalau sudah paham. Ila akhirih. Dorobtu, dorobna, dorobta, dorobtu, dorobti, dorobtu, ma, dorobtu, sampai yang habis ya. Domir muttasil itu. Ila akhiri, sampai akhirnya katanya. Kama taqaddama fi faslil mutmari. Sebagaimana hal itu sudah terdahulu dibahas pada pasal mutmar. Itu sudah kita bahas katanya. Jangan lagi berlama-lama di situ. Kata penulis ya. Walladzi fi ta'wil fi'li, dan yang pada ta'wil fi'il. Jadi tadi ada fa'il itu sebelumnya fi'il. Tapi ada fa'il itu sebelumnya bukan fi'il, tapi fi ta'wil fi'li. Apa contohnya? Nah'u aqaimun az-zaidani. Aqaibun az-zaidani. Ini kita lihat di hasyiah ya. Aqaimun az-zaidani fa innahu fi ta'wili yaqum zaidani ya. Jadi sebetulnya kalimat itu aslinya bukan aqaimun az-zaidani, tapi ayaqumu zaidani. Apakah dua orang bernama Zaid berdiri? Jadi aqaimun zaidani itu, az-zaidani itu diropakkan menjadi fa'il bukan dari qaimun. Tapi ada yang tidak tertulis
Qaimun itu aslinya yakumu. Fa innahu fi ta'wili yakumu zaidani. Itu yang dijelaskannya tadi di matan ya. Di definisi tadi. Coba kita lihat lagi ke atas. Definisinya kan macam ini tadi. Al-fa'ilu wal ismul marfu'ul mazkuru qablahu fi'lu. Fa'il ialah isim yang dirofakkan yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Berarti fi'il yang merofakkannya. Au al-ismul marfu'ul mazkuru qablahu al-mazkuru al-ismul marfu'ul mazkuru qablahu fi ta'wil fi'li ya. Jadi yang fi ta'wil fi'li ini fi'ilnya tidak tertulis. Fi'ilnya tidak tertulis tapi ada dalam pikiran. Ada dalam pikiran kita. Contohnya yang tadi. Aqaimun az-zaidani. Aqaimun az-zaidani. Ini contohnya tadi. Jadi dalam pikiran kita harus ada kalimat yakumu. Jadi aslinya ayakumu zaidani. Apakah telah berdiri? Apakah sedang berdiri dua orang yang bernama Zaid? Wa qauluhu ta'ala nih. Mukhtalifun alwanuhu. Mukhtalifun alwanuhu. Mukhtalifun ini isim apa fi'il? Coba Iin. Mukhtalifun alwanuhu. Isim apa fi'il? Mukhtalifun. Halo, Iin. Ini kalau tak, iya, Mukhtalifun isim apa fi'il? Apa? Fi'il, Ustaz. Apa? Fi'il apa isim? Isim, Ustaz. Isim, karena dia bertanwin ya. Setiap yang bertanwin isim. Setiap yang mempunyai alif lam isim, ya. Lalu alwanu itu kan sibuhul fa'il namanya ya, sama dengan aqaimun az-zaidani. Az-zaidani itu namanya sibuhul fa'il, menyerupai fa'il. Alwanuhu. Jadi di situ ada takwil, kita cari fiilnya. Mukhtalifun, ini isim fa'il. Kita cari fiilnya, fiil mudhari'nya. Fiil mudhari' dari mukhtalifun, yakhtalifu. Ikhtalafa. Coba lihat di hasyiah ya, nih. Nah, ini dia. Mukhtalifun alwanuhu fa innahu fi ta'wili yakhtalifu alwanuhu. Jadi hakikatnya yang merupakannya itu bukan mukhtalifun, tapi fiilnya itu ada takwil. Ada dalam pikiran kita di situ fiil yakhtalifu. Yakhtalifu alwanuhu, ya. Jadi tadi ada yang langsung fiilnya disebutkan sebelum fa'il itu, ada yang disebutkan takwil fiilnya. Oke ya. Kapan takwil fiil itu bisa dijadikan sebagai fa'il? Apabila isim fa'il sebelum fa'il itu. Jadi mukhtalifun ini isim fa'il namanya ya. Ikhtalafa, yakhtalifu, ikhtilafan, bahwa mukhtalifun, wajaka mukhtalafun, ikhtalif, la takhtalif, mikhtalafun, mikhtalafun. Itu namanya tasrif 10 ya. Jadi kita harus bisa membuat tasrif 10. Setiap kosakata itu harus bisa kita cari tasrif 10-nya. Di antara tasrif 10 itu ada namanya isim fa'il. Jadi isim fa'il itu dia bisa beramal seperti amal fi'il. Tapi pada hakikatnya yang beramal itu bukan isim fa'ilnya, tapi takwil fi'ilnya. Di sini tadi mukhtalifun, isim fa'il dia. Beramal seperti amal fi'il, sehingga alwanu itu disebut namanya menyerupai fa'il.
alwanuhu menyerupai fa'il. Lalu apa yang mempengaruhinya sehingga dia menjadi menyerupai fa'il sehingga dia dirofakkan? Yang mempengaruhinya bukan mukhtalifun itu, tapi fi'il dari mukhtalifun. Namanya takwil fi'il. Carilah fi'il mudhari'nya. Kalau tadi qaimun az-zaidani. Qaimun itu dari qama. Qama yaqumu qiyaman. Fahuwa qaimun. Jadi qaimun isim fa'ilnya. Kita harus bisa membuat tasrif 10 ya. Terus kita lanjutkan lagi. Walil fa'ili ahkamun. Minha annahu la yajuzu hasbuhu li'annahu umdatun. Walil fa'ili ahkamun. Bagi fa'il ada beberapa aturan-aturan, hukum-hukum. Hukum-hukum di sini maksudnya hukum-hukum tata bahasa ya. Tata bahasa. Minha diantaranya annahu la yajuzu hasbu, bahwa fa'il itu tidak boleh dihilangkan. Namanya fa'il mesti ada. Setiap ada fi'il mesti ada fa'ilnya, tidak boleh dihilangkan. Kalaupun tak nampak, fa'il itu tetap ada. Jangan dikatakan tidak ada fa'ilnya. Setiap ada fi'il pasti ada fa'ilnya. Kenapa? Li'annahu umdatun, karena fa'il itu termasuk umdah itu apa? Kalau ada dalam hadis itu as-salatu imaduddin ya. Tiang. Jadi artinya pokok dalam membentuk kalimat itu kalau tidak terdiri dari mubtada khabar, terdiri dari fi'il dan fa'il. Dia bukan pelengkap. Beda nanti dengan jar majrur. Jar majrur itu tidak mesti ada. Beda dengan dzarab mazrub ya. Misalnya yaqumu at-talibu fil fasli. Yaqumu at-talibu fil fasli. At-talibu itu fa'il, tidak boleh dihilangkan. Kalau dihilangkan tidak jadi kalimat itu, tidak sempurna. Tapi kalau fil fasli itu nggak usah disebutkan pun tetap jadi kalimat itu. Yaqumu at-talibu itu sudah kalimat sempurna walaupun sudah dihilangkan fil fasli. Tapi kalau tidak ada fa'ilnya tidak bisa. Itu maksud dia ya. Di antara aturannya itu tidak boleh menghilangkan fa'il. Fa'il itu mesti ada. Kenapa? Karena dia umdah. Dia menjadi pokok daripada kalimat itu. Sesuatu yang mesti ada. Fa in zahara fil labzi nahu qama zaidani wa zaidani qama fazaka. Wa illa bahwa dhamirun mustatirun nahu zaidun qama. Fa in zahara fil labzi, maka jika fa'il itu zahir, nampak atau ada pada lafaz nahu qama zaidani wa zaidani qama, dan dua orang yang bernama Zaid qama, itu nampak ya. Fa'ilnya nampak itu. Qama zaidani itu namanya zahir ya. Nampak. Wa zaidani qama, qama. Di situ juga ada alifnya itu. Alifnya itu sebagai fa'il. Qama, alifnya itu fa'il. Fazaka. Jadi itu. Kemudian wa illa fahuwa dhamiru. Tapi kalau tidak nampak, maka fa'ilnya itu fa'il dhamir mustatirun. Fahuwa dhamirun mustatirun. Nahu zaidun qama. Zaidun qama. Qama. Apa fa'ilnya di situ? Afifah? Zaidun qama. Halo? Ya, Ustaz. Zaidun qama. Apa fa'ilnya di situ? Fa'ilnya koma. Hah? Qama fi'il nih. Qama fi'il madi. Qama fi'il madi. Fa'il dari qama itu apa? Wa zaidun. Nggak mau dia. Zaidun. Kan tadi kan fa'il itu disebut isim yang dirofakkan, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Berarti fa'il itu harus sesudah fi'il.
Tidak boleh yang sebelum fi'il itu dikatakan fa'il. Zaidun qama. Zaidun itu mubtada nanti. Ya. Zaidun mubtada, qama fi'il madi. Fa'il dari qama itu apa? Dhamir mustatir. Apa dhamir mustatir? Apa dhamir mustatirnya itu? Huwa, ya. Oke, terima kasih ya. Iya. Jadi huwa. Fa'ilnya huwa. Nah, ini namanya dhamir mustatir. Tidak nampak, ya, tidak zahir. Kalau az-zaidani tadi qama az-zaidani itu zahir namanya, nampak itu, nampak. Ada kita lihat itu. Atau az-zaidani qama itu juga nampak itu alifnya itu ya. Masih nampak. Tapi Zaidun qama itu tidak nampak. Nah, itu satu aturan tadi ya. Tidak boleh dihilangkan, tidak boleh tanpa ada, tidak boleh tanpa fa'il kalau ada fi'il. Wa minha. Nah, ini ada lagi aturan kedua ya. Wa minha annahu la yajuzu taqdimuhu 'alal fi'li. Ini juga aturan itu. Dan diantara aturannya itu, hukum-hukumnya itu, annahu bahwasanya fa'il la yajuzu taqdimuhu, tidak boleh mendahulukannya 'alal fi'li, atas fi'il. Jadi tidak boleh dikatakan fa'il itu letaknya sebelum fi'il. Fa'il mesti sesudah fi'il. Makanya tadi Zaidun qama tidak boleh kita katakan Zaidun itu sebagai fa'il. Karena aturannya tidak boleh mendahului fi'ilnya ya. Paham ya? Paham Afifah? Halo? Paham ya? Ustaz. Paham ya? Kita teruskan. Nah ini. Fa'in wujida ma zahiruhu annahu fa'ilun muqaddamun wajama taqdirul fa'il dhamiran mustatiran. Dhamiran mustatiran. Wa yakunul muqaddamu imma mubtada'un nahu Zaidun qama wa imma fa'a. Wa yakunul muqaddamu imma mubtada'an nahu Zaidun qama wa imma fa'ilan bi fi'lin mahzubin nahu wa in ahadun minal musyrikin istajaraka. Fa in wujida, maka jika didapati ma zahiruhu annahu fa'ilun, lapas yang kelihatannya bahwasanya dia sebagai fa'il muqaddamun, yang didahulukan, wajaba takdirul fa'il dhamiran mustatiron, wajib mentakdirkan fa'ilnya fa'il dhamir mustatir. Wa yakunul muqaddamu, dan yang terdahulu itu imma mubtadaan, ada kalanya mubtada, nahu Zaidun qama. Ini tadi ya, Zaidun qama. Kelihatannya kan tadi kan macam tertipu kita ya, sehingga dikatakan tadi Zaidun itu sebagai fa'il. Kelihatannya seperti itu Pak. Memang betul yang berdiri itu Zaid, tapi tidak boleh dikatakan Zaid itu sebagai fa'il. Kelihatannya seperti itu katanya. Tak. Kalau kelihatannya seperti, maka fa'ilnya harus dibuat mustatir. Wa imma fa'ilan bi fi'lin mahzub. Dan ada kalanya fa'il itu dengan fi'il mahzub. Ada kalanya fa'ilnya itu ada, tapi fi'ilnya tidak disebutkan. Ya. Contohnya apa? Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka. Coba kita lihat ya. Kita lihat ini. Coba baca ini. Mana siapa tadi? Iin. Masih ada Iin? Ya, coba baca itu. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka. Fa'ilun fa'ilun bi fi'lin mahsubun yabsiruhu al-fi'lul mudzakkar yufassiruhu al-fi'lul mazkuru fi'lul mazkuru mazkuru wa taqdiru
wa takdiru wa in istajaraka ahadun istajaraka wa in harfus syarti jazamu wa fi'lu syarti wal fi'lul mahsufi wa minal musyrikina. Oke, sampai situ dulu ya. Sampai situ dulu. Jadi di sini tadi wa in ahadun minal musyrikina istajaraka. Ahadun di sini kan fa'il. Tapi tidak boleh kita katakan dia fa'il dari istajaraka fi'il yang tertulis itu. Kalau kita katakan fa'il dari istajaraka yang tertulis, menyalahi aturan tadi. Karena dia mendahului fi'il. Tadi sudah ada aturannya, dia harus sesudah fi'il. Oleh sebab itu, maka bisa dipahami bahwa ada di sini fi'il yang mahzub, yang tidak disebutkan. Ya, dari mana kita tahu bahwa itu fi'ilnya? Yupas ini ya, ahadun fa'ilun bi fi'lin mahzubin. Maka lafaz ahadun itu adalah fa'il dengan fi'il yang dihilangkan, yupassiruhul fi'il mazkuru, yang ditafsirkan, dijelaskan oleh fi'il yang disebutkan, yang tersebut, yaitu istajaraka. Wa taqdiru wa in istajaraka ahadun minal musyrikina istajaraka. Jadi seperti itu ya. Jadi kadang-kadang ada juga fa'il itu fi'ilnya tidak disebutkan, namanya fa'il dari fi'il mahzub ya. Baik ya. Terus li'anna adat syarti la tadkhulu 'alal mubtada'i. Kenapa dikatakan ahadun ini fa'il? Karena in itu ada syarat, in itu ada syarat masuk hanya kepada fi'il. Dia tidak bisa masuk kepada mubtada. Ya. In syarat itu hanya mempengaruhi fi'il atau masuk kepada fi'il. Sehingga setiap ada in, seperti pada contoh ini, pasti ada sesudahnya fi'il, ada kalanya disebutkan, ada kalanya mahzub, dihilangkan. Ya. Sudah berapa tadi? Sudah 2 ya aturannya itu. Wa minha. Ya. Wa minha anna fi'lahu yuwahhadu ma'a tasniyatihi wa jam'ihi kama yuwahhadu ma'a afradihi. Halo. Ya. Wa minha, di antara aturannya lagi, anna fi'lahu, bahwa fi'il dari fa'il itu yuwahhadu. Yuwahhadu itu ya dijadikan dalam bentuk mufrad, tunggal. Ya. Dijadikan dalam bentuk tunggal ma'atas niyatihi, walaupun fa'ilnya musanna, wa jam'ahi, walaupun fa'ilnya jama'. Kama yuwahhadu ma'afrodihi, sebagaimana fi'il itu juga dibuat dalam bentuk mufrad ketika fa'ilnya mufrad. Fataqulu, maka engkau katakan, katanya, qama zaidani. Jadi zaidani itu kan fa'il musanna, tapi fi'ilnya tetap dibuat mufrad ya. Jangan dibuat qama zaidani, itu salah ya. Kalau fa'ilnya zahir, fiilnya tetap dibuat dalam bentuk mufrad walaupun fa'ilnya itu musanna. Wa qama zaiduna, ini dibuatnya dalam bentuk jamak ya. Kama taqulu, sebagaimana engkau katakan qama zaidun. Ini bentuk mufrad. Fa'ilnya mufrad, fiilnya tetap mufrad. Fa'ilnya musanna, fiilnya tetap mufrad. Fa'ilnya jamak muzakkar, fiilnya tetap mufrad. Kenapa? Karena fa'ilnya itu fa'il zahir ya. Qala Allah Ta'ala, qala rajulani, nah, ya, waja'al mu'azziruna,
Wa qala zalimuna. Ini contohnya musanna dengan jamak muzakkar ya. Al-mu'azziruna jamak muzakkar, al-zalimuna jamak muzakkar, fiilnya semua dalam bentuk mufrad. Ya. Wa qala niswatun. Ya. Niswah. Niswah itu jamak ya. Wa minal arabi man yulqi kullu fi'la alamat at-tasniya wal jam'. Tapi ada juga yang mengatakan nanti dibuat dalam bentuk ditambahnya alif, itu enggak usah lagi ya. Ini yang pertama ini yang kuat ya. Pendapat yang kedua ini tidak kuat, enggak usah kita bahas lagi ya. Jadi aturannya seperti itu. Kalaupun jamaknya itu kalaupun fa'ilnya jamak, fi'ilnya tetap mufrad. Ada juga yang mengatakan boleh seperti ini, qoma az-zaidani, qamu az-zaiduna, qumna alaihim datu. Tapi ini tidak kuat ya, yang kuat yang tadi, tetap dalam bentuk mufrad. Baik, kita teruskan ya. Ini perbedaan pendapat apa dialek aja ya, lugot waktu sama ini tak usah kita bahas, terlalu banyak yang kita bahas jadinya kalau kita membicarakan perbedaan ucapan orang Arab ya. Baik, sampai situ ada pertanyaan? Halo, dia ada pertanyaan? Enggak, Ustaz. Nggak ada ya? Enggak, Ustaz. Ya. Sekarang kita lihat, ini kita ini perlu nih sedikit nih ya. Wa yajuzu tarkut ta'i in kana al-fa'ilu majaziyat ta'nis. Wa yajuzu tarkut ta' dan boleh menghilangkan ta ta'nis as-sakinah. Ta ta'nis as-sakinah zahaba menjadi zahabat. Zahabat Hindun. Ya. Itu nama ta ta'nis as-sakinah ya. Ta yang menunjukkan bahwa pelakunya perempuan. Zahabat Hindun. Wa yajuzu tarkut ta dan boleh menghilangkan ta ta'nis as-sakinah itu in kanal fa'ilu jika fa'ilnya itu majaziyat ta'nis. Muannasnya itu muannas majazi. Muannas majazi itu maksudnya bukan benar-benar perempuan ya, tapi yang disamakan dengan muannas seperti asyams. Asyams itu ya, asyams itu disamakan dengan muannas, tapi kan asyams matahari tidak ada tanda kelaminnya, jadi itu namanya muannas majazi ya, disamakan dengan muannas, bukan benar-benar wanita dia karena matahari tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, tapi matahari itu disamakan dengan muannas. Biasanya kalau muannas majazi seperti as-samsu ini dibuat tola'at as-samsu. Tola'at as-samsu, tapi boleh tanpa menggunakan ta ta'nis as-sakinah. Tola'at as-samsu. Boleh ya, tapi biasanya itu pakai ya.
Contoh apa lagi? Wa qauluhu ta'ala. Contohnya firman Allah Ta'ala, wa ma kana sholatuhum 'indal baiti illa muka. Di sini ada sholat tuh ya. Sholat itu pakai tamar buto dia, sholatun, sholat. Itu muannas. Tapi boleh fiilnya itu tanpa menggunakan tatanis. Tapi yang biasanya ya, biasanya pada umumnya pakai wa ma kanat sholatuhum. Tapi boleh tanpa tatanis. Karena sholat itu tidak ada tanda kelaminnya. Walaupun dia disamakan dengan mu'annas. Ya, itu satu aturan ya. Satu aturan. Kita teruskan. Ini ada lagi nih aturannya tadi. Wa minha, di antara aturan-aturan fa'il itu tadi, annal asla fihi ayyaliya fi'lahu. Summa wa minha annal asla fihi, bahwa asalnya ayyaliya fi'lahu, bahwa fa'il itu mengiringi fi'ilnya. Setelah fi'il baru disebutkan fa'il. Summa tuskarul maf'ul. Mestinya yuskaru nih. Summa yuzkarul maf'ul, kemudian baru disebutkan maf'ul. Jadi urutannya seperti itu. Urutannya fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Contohnya apa? Wa warisa Sulaimanu Dauda. Jadi sini warisa fi'il, Sulaimanu fa'il, Dauda maf'ulun bih. Inilah dia yang lumrah, yang biasa ya. Asalnya seperti itu. Aturan asalnya seperti itu. Nah, tapi ada pengecualian. Waqad yuta'akharu al-fa'ilu wa yutaqaddamul maf'ulu jawazan. Dan kadang-kadang diakhirkan fa'ilnya dan didahulukan maf'ulnya. Hukumnya boleh ya. Jadi tidak mesti. Kadang-kadang didahulukan maf'ulun bih daripada fa'ilnya. Nahu walaqad jaa'a ala fir'aun wa qad jaa'a ala fir'aunan nazru. Jadi di situ ala fir'aun itu menjadi maf'ulun bih ya. Wa wujuban, dan kadang-kadang mesti wajib. Wajib didahulukan maf'ulun bihnya ya. Nahu sagolatna amwaluna ya. Wa nahu wajibtala Ibrahim rabbuhu. Ini contoh ya. Contoh yang wajib didahulukan maf'ulun bihnya. Kenapa? Karena wajibtala ini dalam surat Al-Baqarah ya. Wajibtala Ibrahim rabbuhu, dan ini salah cetak ya. Itu bukan iza ya. Halo, Akmalia. Itu salah cetak ya. Wa iza di situ dibuatnya wa iza, itu lebih alifnya itu ya. Wa iz wa izibtala Ibrahim rabbuhu. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya. Jadi di sini Ibrahim ini menjadi maf'ulun bih. Fa'ilnya rabbu ya. Jadi lebih duluan maf'ulun bihnya daripada fa'ilnya. Yang menguji Tuhan ya, yang diuji Nabi Ibrahim. Jadi ini contoh yang maf'ulnya wajib didahulukan daripada fa'ilnya ya, maf'ulun bihnya. Waqad yutaqaddamul maf'ulu 'alal fi'li wal fa'il jawazan.
dan kadang-kadang didahulukan maf'ulun bih atas fi'il dan fa'il. Jawazan, hukumnya boleh ya. Kadang-kadang ya. Nahu fariqan kazzabu wa fariqai yaqtulun. Fariqan kazzabu wa fariqai yaqtulun. Ini Al-Qur'an membicarakan orang-orang Yahudi ya. Fariqan kazzabu, sebahagian nabi-nabi itu mereka dustakan, orang-orang Yahudi mendustakan. Jadi fariqan ini maf'ulun bih. Fiilnya kazzabu. Fa'ilnya waw jamaah di situ, makna hum ya. Humnya itu orang Yahudi. Ini Al-Qur'an menceritakan bahwa orang-orang Yahudi itu mendustakan sebagian nabi-nabi, rasul-rasul yang diutus kepada mereka dan membunuh sebagiannya. Jadi fariqon di sini maf'ulun bih yang didahulukan daripada fi'il dan fa'ilnya. Tapi yang asalnya urutannya adalah fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Tapi bisa didahulukan. Wujuban, dan ada kalanya wajib didahulukan ya. Contohnya fa ayya ayatillahi tunkirun ya. Ini contohnya ya. Fa ayya ayatillahi tunkirun. Maka ayat-ayat yang mana, ayat-ayat Allah yang manakah yang kamu engkari, yang kamu tidak percaya? Jadi di sini ayya ini maf'ulun bih. Fiilnya tunkirun. Fa'ilnya di situ hum ya. Halo? Ini sudah ngantuk minggu semua ini. Halo Akmalia? Halo? Ya Ustaz. Ya, coba kita lihat ya. Kita lihat di sini. Ini dia. Kita lihat dulu. Coba baca, Akmalia. Fa ayya ayatillahi tunkirun. Coba baca. Silakan. Ada, bisa nampak? Bisa Ustaz. Coba dibaca. Wa i'rabuhu. Wa i'rabuhul fa'u. Al-fa'u fasihah. Fasihah. Iya. Ayun ismun istifhamu. Isim istifham ya. Maf'ulun muqaddamun. Maf'ul yang didahulukan ya. Namanya maf'ul yang didahulukan. Terus wa alamatu nasbihi fathun fathu akhiruhu. akhirihi. Tanda nasabnya fathah akhirnya. Terus Ayati mudhofun. Terus walabzul jalalah Mudhof ilaih. Mudhofun ya, ilaih. mudhofun ilaih. Tunkiruna Fi'lu mudhari. fi'lun mudhari'un marfu'un dirafa'kan ya. Disebutin nun. Tanda nasab, tanda rafa'nya menyebutkan nun. Nunnya itu ya. Terus wawul jamaah fa'ilun ya. Wawul jamaah fa'ilun. Wawul jamaahnya itu fa'il, maknanya hum ya. Nah, jadi di situ kita lihat ya. Kita lihat bahwa ayat itu maf'ulun bih tadi. Didahulukan dari fi'il dan fa'ilnya. Wa innama wajaba taqdimul maf'uli fi nahwil al-misal mazkur ka qouli ta'ala ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ini ada lagi contoh ya. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Jadi di sini ayyamma ini maf'ul ya, didahulukan daripada tad'u. Jadi kesimpulannya ya, adik-adik mahasantri, kesimpulannya tadi waqad yutaqaddamul maf'ulu 'alal fi'li wal fa'il. Ini yang paling penting ya. Kadang-kadang didahulukan maf'ul bihnya daripada fi'il dan fa'il, hukumnya mendahulukannya itu jawazan boleh. Wa wujuban, dan kadang-kadang wajib didahulukan ya. Karena kalau tidak didahulukan nanti rusak makna ya.
Baik. Sudah habis mengenai fa'il. Ada pertanyaan sampai sini? Halo, ada pertanyaan? Izin Ustadz. Ya. Tadi di yang halaman sebelumnya Ustadz kan wujuban dan kadang-kadang wajib. Itu Ya. contohnya tuh yang tentang contohnya tuh artinya apa? Yang mana? Fa'iyya ayatul. Fa'ayya, ya. Fa'ayya ayatillahi tunkirun, maka ayat-ayat Allah yang mana lagi yang kamu ingkari? Semua ayat-ayat Al-Quran itu adalah satu kebenaran yang kalau kamu teliti pasti kamu tahu bahwa itu benar. Ya, tidak ada ayat Al-Quran itu yang pantas untuk diingkari, tidak dipercayai. Itu artinya ya. Artinya itu maksudnya ya. Iya, syukran Ustaz. Afwan. Ya, ada lagi yang lain? Ada pertanyaan? Akmalia ada? Tidak, Ustaz. Ya, ini Putri Hisana ya. Ada orangnya nih, Putri Hisana. Halo. Ada orangnya? Tadi jaringan katanya Ustadz. Oh, jaringan ya. Ya. Mudah-mudahan bagus nanti. Bagus nanti ya. Ini dari rumah atau dari Pekanbaru kalian ini? Rumah, Ustaz. Oh, bukan di Pekanbaru ya? Baik, kalau begitu ya. Kita masih punya waktu nih setengah jam lagi ya. Kita teruskan aja. Babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu. Ini yang kedua ya, bab yang kedua isim yang dirofakkan ya. Bab maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Jadi ada maf'ulun bi, ada objek tapi pelakunya tidak disebutkan. Itu namanya al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'il. Biasanya objek itu ada subjeknya kan, ada pelakunya. Ada yang dipukul, pasti ada yang memukul. Tapi yang memukul itu tidak disebutkan. Itu namanya al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'ilu. Objek yang tidak disebutkan subjeknya. Wa wal ismul marfu'ul ladzi lam yuskar ma'ahu fa'iluhu. Yaitu isim yang dirofakkan allazi yang lam yuskar ma'ahu, tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Wa uqima huwa maqamahu. Wa uqima huwa maqamahu. Dan ditempatkan isim yang dirofakkan tadi, yang tidak disebutkan fa'ilnya itu, ditempatkan dia maqamahu, pada tempat fa'ilnya. Begitu cara menerjemahkannya ya. Dan ditempatkan isim yang dirofakkan yang tidak disebutkan fa'ilnya itu, ditempatkan ia maqamahu, pada tempat fa'ilnya. Fasoro marfu'an, maka jadilah ia marfu'an, dirofakkan, ba'da an kana mansuban, sesudah sebelumnya dia dinasabkan. Jadi begini ya. Adik-adik ya, begini. Maf'ul itu, objek itu, asalnya dia harus dinasabkan. Maf'ulun bi itu mestinya dinasabkan dia. Tapi karena tidak disebutkan fa'ilnya, maka dipindahkan posisinya, tempatnya ke tempat fa'il. Karena dia sudah menempati tempat fa'il, fa'il itu kan marfu' tadi, dirofakkan, maka dia pun jadinya dirofakkan. Itu sebabnya maf'ul ini termasuk isim yang dirofakkan, karena dia sudah menempati tempat fa'il. Wa umdatan ba'da an kana khudlah. Ya. Dan jadilah maf'ul allazi lam yusamma fa'il itu menjadi pokok dari kalimat. Ya. Tadi sudah kita katakan bahwa fa'il itu pokok dari kalimat, dia mesti ada. Jadi al-maf'ul allazi lam yusamma fa'il pun harus ada, enggak boleh dibuang. Karena fa'ilnya sudah tidak disebutkan. Maka maf'ul allazi lam yusamma fa'il ini tidak boleh dibuang. Fala yajuzu hasbuhu,
maka tidak boleh menghilangkan al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'il. Wala taqdimu 'alal fi'li, dan juga tidak boleh mendahulukannya atas fi'il. Wa yajibu ta'nisul fi'li, wa in kana mu'annasan. Kalau menurut saya wawunya itu kelebihan ya. Wa yajibu ta'nisul fi'li in kana mu'annasan. Maksudnya gitu aja. Dan wajib membuat fi'ilnya dalam bentuk mu'annas jika ada maf'ulul lazim yang yusamma fa'il itu mu'annas. Nahu ini ya. Nahu duribat hindun. Asalnya ya, duribat hindun. Asalnya ada orang yang memukul hindun. Misalnya doroba rojulun hindan. Itu asalnya ya. Lalu dihilangkan fa'ilnya. Dihilangkan fa'ilnya. Rojulunnya dihilangkan. Hindun itu ditempatkan di tempat fa'il. Yang tadinya hindan dinasabkan, mansub, menjadi dirofakkan. Lalu hindan tadi setelah dia di tempat fa'il karena dia mu'annas maka fi'ilnya dirubah menjadi mu'annas, diberi ta ta'nis. Padahal asalnya tadi tidak ya. Asalnya doroba rojulun hindan. Doroba dalam bentuk muzakkar fi'ilnya ya. Karena fa'ilnya rojulun. Setelah dihilangkan rojulun, hindannya ditempatkan di tempat rojulun menjadi marfu' dia, hindun. Karena dia sudah marfu', maf'ulul ladzi lam yusamma fa'il, maka dorobanya pun diberi ta ta'nis menjadi duribat. Jadi maf'ulul ladzi lam yusamma fa'il ini fi'ilnya fi'il bina majhul ya. Nanti akan dijelaskannya. Wa nahwu idza zulzilatil ardu ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi di sini kita lihat zulzilah, zulzilat. Tidak disebutkan siapa yang menggoncang bumi ya. Tentu yang menggoncangnya itu malaikat. Malaikat apa ya? Malaikat yang mendatangkan kiamat, yang meniup sangkakala ya. Iza zulzilatul ardu. Baik, kita teruskan ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa maf'ulul ladzi lam yusamma fa'il ini harus kita buat fi'ilnya itu bina majhul. Kalimatnya fasib ya. Majhul itu kalau fi'il madhi huruf pertamanya didomahkan, huruf sebelum akhir dikasrohkan ya. Huruf pertama didomahkan, doroba menjadi du ya, du. Huruf sebelum terakhir dikasrohkan, duriba ya. Kalau doroba namanya mabniun lil ma'lum, mabniun lil ma'lum ya. Mabniun lil ma'lum itu kita rubah menjadi mabniun lil majhul, dhammahkan huruf pertama, dikasrohkan huruf sebelum terakhir. Jadi menjadi duriba. Zalzala ya, zalzala. Zalzala itu namanya mabniun lil ma'lum. Kalau mau dirubah menjadi mabniun lil majhul, kasrohkan, dhammahkan huruf pertama zu ya. Kemudian dikasrohkan huruf sebelum terakhir yaitu zai, yang kedua menjadi zulzila ya. Zulzila. Begitu cara membuat fi'il mabniun lil majhul pada fi'il madhi ya. Kalau pada fi'il mudhari
cara membuatnya didomahkan huruf yang pertama dan dipathahkan huruf sebelum terakhir. Jadi doroba itu fi'il mudhari'nya yadribu ya. Yadribu. Kalau mau dibuat bina majhul, domahkan huruf pertama yud, fathahkan sebelum terakhir ro, yud robu. Nah, ya. Jadi kalau kita buat fi'il mudhari' ini tadi kan fi'il madhi, duribat hindun. Kalau mau kita rubah ke fi'il mudhari', tatribu menjadi tutrobu. Tutrobu hindun. Ba'dain. Akan dipukul hindun. Ba'dain nanti. Sesudah sekarang. Jadi sekali lagi kita harus ingat bahwa kalau mau membuat contoh al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'il, kita harus rubah fi'ilnya menjadi mabaniun lil majhul. Baik fi'ilnya fi'il madhi maupun fi'ilnya fi'il mudhari. Baik, sampai situ ada pertanyaan, Afifah? Iya, Ustaz. Hah? Enggak? Paham ya? Insya Allah. Ah ya, alhamdulillah ya. Kita teruskan ya. Nih kita teruskan ini wa yusamma aidon an-naibu anil fa'il. Jadi tadi namanya al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'il itu ada nama kedua tapi sama aja. Namanya aja berbeda ya. Tapi itu maksudnya. Dan dinamakan juga namanya an-naibu anil fa'il. Naibul fa'il ya. Pengganti fa'il. Hadhil ibarah li Ibnu Malik ya. Ini ungkapan ini bagi Ibnu Malik. Ibnu Malik itu penulis dari Matan Alfiyah ya, Matan Alfiyah. Wa hiya ahsanu wa akhsaru. Wa yusamma fi'lu al-fi'lul mabni lil maf'ul. Wal fi'lul majhul. Wal fi'lul ladzi lam yusamma fa'il. Jadi fi'ilnya itu boleh dikatakan fi'il mabniun lil maf'ul atau fi'il mabniun lil majhul atau fi'il allazi lam yusamma fa'iluhu. Jadi ada 3 pula istilahnya ya. Tapi yang paling masyhur namanya fi'il mabniun lil majhul ya. Itu yang paling masyhur. Lawan daripada fi'il mabniun lil ma'lum ya. Maklum itu artinya diketahui. Diketahui apa yang diketahui? Fa'ilnya ada. Sehingga maklum diketahui siapa pelakunya. Kalau majhul itu tidak diketahui siapa pelakunya. Nah, sekarang kita lihat ya, yang sudah kita jelaskan tadi dijelaskan di sini. Fa in kana al-fi'lu madiyan dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Maka jika ada fi'ilnya itu fi'il madhi, maka cara membuatnya adalah dumma awwaluhu, didomahkan awalnya, wa kusira ma qabla akhirih, dan dikasrahkan huruf yang sebelum akhirnya. Wa in kana mudhari'an dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Dan jika ada fi'ilnya itu fi'il mudhari', maka didomahkan awalnya dan dipatahkan huruf sebelum akhirnya. Nahu duriba zaidun wa yudrabu zaidun. Ini contohnya ya, contoh fi'il madhi duriba, contoh fi'il mudhari' yudrabu. Fa in kana al-madhi mabdu'an bi ta'i zaidah dumma awwaluhu wa sanihi. Ya. Maka jika ada dia fi'il madhi yang dimulai dengan ta tambahan, didomahkan awalnya dan yang kedua. Ya. Ini fi'il madhinya ta'allama. Ya. Ta'allama. Asalnya alima, mendapatkan tambahan dia ta'allama tafa'ala. Kalau mau dibuat menjadi bina majhul tu'ullima ya, tu'ullima. Jadi didomahkan huruf yang pertama dan juga huruf yang kedua. Huruf pertama ta, huruf kedua ain. Maka dibaca tu'ullima. Sebelum akhirnya atau huruf sebelum akhir dikasrokan ya. Ini asalnya tadoroba ya. Dari doroba ini.
doroba, mendapat tambahan ta dengan alif. Ini ilmu sorob ya. Ilmu sorob itu namanya. Tadoroba. Lalu didomahkan huruf pertama. Tu. Didomahkan lagi huruf kedua. Tudu. Kudu. Karena didomahkan dia, maka alif tadi, tadoroba. Alif itu disesuaikan dengan domah. Tidak cocok kalau alif. Maka alif itu diganti dengan waw. Sehingga menjadi tudu riba. Ya. Ini kalau bina maklum, fil madinya tadoroba, tafa'ala. Tafa'ala menjadi tudu riba. Ya, bina majhul. Wa in kana mabdu'an bihamzati waslin, dumma awaluhu wa salisu. Jika fiilnya itu dimulai dengan hamzah wasal, maka didomahkan awalnya dan yang ketiga. Ini intolako ya. Intolako ini asalnya tolako ya. Tolako maka mendapat dua huruf tambahan dia. Pertama hamzah atau alif, hamzah dan nun ya. In fa'ala apanya wazannya ya. Karena dia diawali dengan hamzah wasal ya. Hamzah ini namanya hamzah wasal, maka didomahkan yang pertama dan yang ketiga. Jadi yang pertamanya hamzah un, yang ketiga huruf to, didomahkan tonya untuliqo. Ya, untuliko. Kemudian istakhroja ini sama ya, diawali dengan hamzah wasal. Huruf ketiga tu ya, ta. Huruf pertama hamzah, huruf ketiga ta. Maka sama-sama didomahkan. Ustukhrija. Jadi cara membuat fiilnya untuk majhul ustukhrija. Wa in kana al-madi muqtallal ain falaka kasru fa'ihi fatasiru ainuhu ya'an nau qila. Dan jika fi'il madi muqtal ain fi'ilnya ya, fa fi'il, ain fi'il, dan fi'il. Qala itu namanya fi'il muqtal ain. Qafnya fa fi'il, alif ain fi'il, lam fi'il. Itu namanya muqtal ain ya, karena ain fi'ilnya huruf illat. Falaka kasru fa'i, maka engkau boleh mengkasrohkan fa-nya, fa fi'ilnya, fatasiru ainuhu ya'an. Maka jadilah ain fi'ilnya itu menjadi ya. Qala tadi dikasrohkan fa fi'ilnya, qila. Ba'a itu menjual ya. Kalau menjadi fi'il majhul dikasrohkan fa fi'ilnya, maka alifnya itu dirubah menjadi ya. Bi'a, dijual ya. Qila, dikatakan. Walaka isma mul kasroh dhamma ya. Jadi ada beberapa kemungkinan yang boleh, tapi yang biasa yang ini ya. Yang biasa ini. Ini yang selalu. Kila. Itu bina majhul ya. Bi'a. Ini yang biasa. Yang biasa ini aja lah. Yang kemungkinan yang lain itu nggak usah kita bahas lagi. Karena inilah yang masyhur ya. Yang biasa. Nanti membuang-buang waktu aja lagi kalau kita bahas yang boleh yang lain ini ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Wan naibu 'anil fa'ili 'ala qismain. Naib fa'il terbagi dua. Sama, fa'il juga terbagi dua tadi kan? Ada zahir, ada mudmar. Ini pun seperti itu. Naib fa'il terbagi dua, zahirun wa mudmarun. Yang pertama zahir, yang kedua naibul fa'il mudmar. Fa zahiru nahu wa iza quri'al Qur'anu. Ini Al-Qur'an ya. Wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun ya. Wa iza, jadi quri'a tidak disebutkan siapa yang membaca kan? Asalnya kan qara'a. Katakanlah misalnya rajulun ya. Qara'a rajulun al-Qur'ana. Seorang laki-laki membaca Al-Qur'an. Lalu dihilangkan fa'ilnya. Dihilangkan fa'ilnya,
kemudian maf'ulun bihnya itu ditempatkan di tempat fa'il sehingga dia dirofakkan, dan fi'ilnya pun dirubah menjadi mabniul lil majhul. Karena dia fi'il madi, dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhir. Didomahkan awalnya, dikasrokan huruf sebelum akhirnya. Tadi qara'a menjadi quri'a, ya. Wa idza quri'al Qur'anu, tadi al-Qur'ana, sekarang menjadi al-Qur'anu karena dia dirofakkan, ya. Ini semua contoh-contoh yang zahir, ya. Waktu kita sebentar lagi nih, 5 menit lagi kita tutup ini, ya. Itu contoh yang zahir semua. Kita lihat dulu contoh yang mutmar, ya. Wal mutmaru, dan naibul fa'il yang mutmar, nahu duribtu, duribna, duribta ila akhiri. Ya, sama. Duribtu, duribna, duribta, duribti, duribti, ma duribtum, duribtunna, ya. Itu semua contoh naibul fa'il yang mutmar. Ila akhiri ma taqaddama, sampai akhir sebagaimana sudah dibicarakan terlebih dahulu. Lakin yubna al-fi'lu lil maf'uli wa yanubu 'anil fa'ili wahidun min arba'ah, ya. Saya kira sampai sini aja, ya. Saya khawatir nanti udah ngantuk semua. Ada pertanyaan, Nur Akila? Mana Nur Akila ini? Masih ada, ya? Masih, Ustaz. Iya, ada pertanyaan, sampai situ aja lah. Saya khawatir nanti saya bicara terus, sudah ada pula yang ngantuk. Ada pertanyaan? Afifah? Lah, Ustaz. Lah, Ustaz. Insya Allah. Udah? Ya, udah paham semua, ya? Kalau udah paham semua, bagus ini, ya. Udah bisa baca kitab kuning ini, Afifah ini. Baik, kita tutup saja, ya. Kita tutup saja. Ya, mudah-mudahan adalah penambahan ilmu malam ini. Walaupun tak banyak, ya. Ada kira-kira, Afifah? Ada bertambah rasanya? Alhamdulillah ada, Ustaz. Ada, yang penting ada, ya. Ya. Kalau langsung menjadi yang alimah, nggak mungkin lah, ya. Mudah kali lah. Ya. Harus sabar, ya. Harus sabar. Nanti sedikit-sedikit akhirnya tak terasa. Selesai 2 semester udah bisa baca kitab, ya. Insya Allah, ya. Baik, ya, itu saja. Terima kasih semuanya, ya. Baik. Kita tutup dengan tasbih kafarah majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya, silakan.